Hai guys, welcome back to Sunsfact Podcast. Orang sering salah paham tentang perempuan yang berteman baik dengan banyak laki-laki. Yang terlihat hanya permukaannya. Kerumunan, awa, diskusi yang tampak ramai. Lalu dari situ lahir kesimpulan-kesimpulan instan yang jarang sekali adil. Aku sering ngerasa orang-orang itu hanya menonton potongan adegan tanpa pernah benar-benar membaca dialognya. Mereka melihat hasil akhirnya, tapi tidak pernah hadir di prosesnya. Padahal alasanku nyaman berteman dengan cowok tidak serumit yang dibayangkan orang. Alasannya sederhana dan sangat manusiawi. Aku cocok secara intelektual dengan mereka. Ketika berbicara tentang isu sosial, ekonomi, politik, kebijakan publik, sampai fenomena viral yang perlu dibedah lebih dari sekedar komentar permukaan. Aku menemukan ruang diskusi yang luas di antara mereka. Ruang yang tidak memintaku mengecilkan diri, tidak menuntutku melunakkan opini, dan tidak memaksaku menjaga perasaan orang lain hanya agar suasana tetap aman. Di ruang itu, aku bebas menguliti argumen, menguji logika, mempertanyakan asumsi, dan menyampaikan pendapat tanpa dibungkus drama. Diskusinya keras, kadang melelahkan, tapi jujur, rasanya seperti sparring otak, adu pikiran yang sehat. Aku menyukai percakapan semacam itu, karena di sanalah aku tumbuh. Aku tidak pulang dengan gosip, aku pulang dengan perspektif baru. Aku beruntung punya satu sahabat perempuan yang frekuensinya sama denganku. Obrolan kami seringkali justru menjadi magnet. Cowok-cowok lain ikut nimbrung. Bukan karena kami terlihat manis atau menarik perhatian, melainkan karena topik yang kami bahas memang mengundang debat. Ada rasa ingin ikut berpikir, ikut menguji, ikut mengasah sudut pandang. Kami tidak sedang menggoda siapapun, kami sedang membuka ruang diskusi. Sebuah kelas kecil yang terbentuk tanpa niat, tapi penuh gairah intelektual. Dan jujur aja, salah satu alasan kenapa aku tidak mudah terseret dalam relasi yang keliru dengan laki-laki adalah karena aku terbiasa mengamati mereka dari jarak dekat, dalam konteks yang sehat. Dari pertemanan itu, aku belajar bagaimana logika maskulin bekerja, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka menyampaikan kode, bahkan bagaimana tanda-tanda manipulasi muncul ketika seseorang tidak jujur. Aku tidak mempelajari itu dari drama romantis atau kisah cinta yang dilebih-lebihkan. Aku mempelajarinya dari meja diskusi, dari adu argumen yang keras kepala, dari cara mereka menanggapi pendapatku. Lingkaran pertemanan itu menjadi laboratorium sosial yang membuat aku lebih sadar, lebih waspada, dan lebih gampang tidak dikibuli oleh laki-laki. Jika dilihat dari perspektif psikologi sosial, kenyamananku berteman dengan cowok sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Ada konsep yang disebut homofili, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih dekat dengan orang-orang yang memiliki pola pikir, minat, dan gaya komunikasi yang serupa. Minatku banyak bertemu dengan minat yang secara statistik lebih sering diasosiasikan dengan laki-laki. Analisis, isu publik, debat logis, dan diskusi berbasis data. Maka wajar jika aku lebih sering berlabuh di lingkungan itu. Bukan karena gendernya, tapi karena kesamaan cara berpikirnya. Selain itu, bentuk pertemananku dengan cowok lebih bersifat instrumental friendship. Pertemanan yang dibangun atas dasar aktivitas dan pertukaran pengetahuan, bukan kebutuhan emosional. Kami berteman untuk berdiskusi, belajar, bertukar informasi, dan saling menajamkan perspektif. Relasi seperti ini tidak menuntut pengakuan emosional, tidak mencari validasi, dan tidak bermain di wilayah romantisasi. Karena itulah, tuduhan caper sering terasa absurd bagi siapapun yang benar-benar tahu konteksnya. Dari sisi gaya berpikir, psikologi kognitif juga mencatat bahwa laki-laki, secara kecenderungan statistik, bukan mutlak, lebih sering menggunakan pendekatan komunikasi yang langsung, fokus pada masalah, dan minim pembawaan emosi dalam argumen. Gaya ini sangat cocok dengan caraku berdiskusi. Bukan berarti perempuan tidak bisa seperti itu. Ya, sahabat perempuanku adalah bukti nyata. Tapi dinamika seperti ini memang lebih sering ditemukan di kelompok laki-laki. Di sana, pikiranku tidak perlu diterjemahkan ulang agar terdengar pantas. Masalahnya, masyarakat jarang menilai dengan konteks. Dalam psikologi sosial, ini disebut fundamental attribution error. Kecenderungan manusia menilai karakter seseorang hanya dari perilaku yang terlihat, tanpa memahami situasi di baliknya. Orang melihat aku dikelilingi cowok, lalu langsung menyimpulkan motif yang paling dangkal. Mereka tidak mendengar isi percakapan, tidak tahu apa yang dibahas,
tidak mengerti relasinya. Yang mereka lihat hanyalah potongan gambar yang dibukukan, lalu dari situ lahirlah vonis-vonis. Di titik ini, faktor social comparison dan projection juga sering bermain. Ada orang-orang yang sebenarnya iri, minder, atau merasa tidak mampu berada di posisi yang sama. Maka yang terjadi bukan refleksi diri, melainkan proyeksi. Kekurangan mereka diubah menjadi narasi buruk tentang orang lain. Aku dianggap caper atau lebih dari itu, bukan karena itu nyata, tapi karena itu lebih mudah diterima daripada kenyataan bahwa ada perempuan yang dihargai karena otaknya, pola pikirnya. Belum lagi, bias in-group out-group, perempuan yang tidak mengikuti norma gender tradisional, yang tidak menempatkan diri hanya dalam ruang emosional atau relasi berbasis perasaan sering dianggap menyimpang. Padahal, aku tidak masuk ke kelompok berdasarkan gender. Aku masuk ke kelompok berdasarkan kesesuaian kognitif. Aku memilih ruang pikir, bukan sekadar lingkar sosial. Dan bagi sebagian orang, itu mengganggu. Hal yang sering dilupakan orang adalah ini. Aku tidak sedang dicari, tidak sedang dikejar, dan tidak berada dalam kompetisi atensi. Aku bertemu mereka di tengah jalan pikiran kami, di wilayah ide, di ruang diskusi, di tempat-tempat di mana kecerdasan lebih bernilai daripada penampilan. Aku mungkin bukan yang tercantik, tapi aku lantang, ingin tahu, dan tidak takut berpikir. Dan dalam ruang tertentu, itu adalah nilai yang sangat berharga. Masalahnya, tidak semua orang siap menerima bahwa perempuan bisa dihargai karena otaknya, karena pola pikirnya. Lebih mudah memberi label, lebih nyaman menghakimi dari jauh, daripada mengakui bahwa dunia tidak sesempit bayangan mereka. Dan disitulah aku berdiri, bukan untuk membela diri, tapi untuk menjelaskan bahwa kenyamanan berteman lintas gender bisa lahir dari kedewasaan berpikir, bukan dari niat yang keliru. Bahwa relasi sehat tidak selalu berbentuk romansa, dan bahwa perempuan punya hak penuh untuk memilih lingkaran yang membuatnya tumbuh tanpa harus meminta izin pada prasangka siapapun. So, itu buat podcast kali ini. Kalau ada yang mau request, komen, dan lain-lain, boleh langsung tulis aja di bawah. See you in the next podcast. Bye-bye.